Kalau seandainya Allah itu dengan segala kemurahannya, maka walaupun ada marahnya tadi semua, tertutuplah. Sebagaimana kamu semarah apapun pada anakmu, tapi kasih sayangmu akan mendahului rasa marahmu itu. Apalagi Allah. Makanya ada afuun karim. Itu kenapa Allah itu mengatakan afuun karim. Afu itu kan yang memberikan maaf. Pakai karim lagi. Artinya apa? Dia memberi maaf tanpa diminta. Sebenarnya Tuhan itu sama aja kayak ibumu. Ibumu itu kamu punya salah dengan ibumu. Kamu nggak usah minta maaf ya. Sebenarnya dia udah memaafkan kamu kok dari tadi juga. Sebenarnya. Ya nggak Bu? Tadi semua. Jadi pahami ya. Allah itu afuun karim itu. Karena Allah al-karim itu satu asma Allah yang dia memberi tanpa diminta. Dan dia juga memberi maaf tanpa kamu minta maaf sebenarnya. Maka itulah ada Ghafurur Rahim. Allah mah pengampun dikaitkan dengan Rahim. Afuun karim, nah ini dasar. Artinya bahwa Allah bakal mengampuni seluruh dosa kamu semua. Afuun karim. Al-Karim itu nama Allah. Yang bisa memaafkan kamu tanpa kamu minta. Bisa memberi kamu apapun tanpa kamu minta. Nah inilah harus kamu kenal kepada Allah. Supaya kamu mengerti tadi semua. Ya. Jadi sahabat, mari kita belajar daripada kehidupan ini. Zaman ini ya, manusia adalah selalu mengedepankan kecepatan. Selalu diukur dengan kecepatan. Padahal sebenarnya kecepatan yang paling tinggi itu diam. Kecepatan yang paling tinggi itu diam. Gimana sih aplikasinya? Begini. Kalau kamu sekarang yang sholat. Kamu serahkan bahwa kamu jangan merasa sholat. Maka sholatmu itu mi'raj. Tuh, diam bersama Allah. Yang sholat Allah. Nah sekarang bagaimana kalau kamu adalah sedang bekerja di kantor. Yang jadi guru. Diamlah bersama Allah. Yang jadi guru ini Allah. Maka dia itu cepat sampai pada Allah. Amal jadi guru pun ibadah. Atau kamu jadi petani, jadi nelayan. Diamlah bersama Allah. Maka diam itu adalah memiliki kecepatan yang tinggi. Coba kamu pikirkan. Pada saat kamu, cuma syaratnya tadi harus kamu liko dulu, kenal dulu. Coba kamu bayangkan kampung halamanmu. Coba Bu Ilin, bisa kebayang gak kamar Bu Ilin di sana? Sebentar aja langsung set. Lihat pintunya nggak? Kamar mandinya buka ke dalam. Ada apa di belah kiri? Kebayang? Ada apa di belah kanan? Kebayang? Semua ada. Dengan diam itu cepat sebetulnya. Coba kalau sekarang nggak pakai diam, jalan ke sono. Butuh berapa jam? Apalagi kalau jalan kaki. Nah disinilah sebetulnya konsep diam itu adalah. Bumi ini mutar nggak? Saking kencengnya bumi ini muter sehingga terasa diam. Sebenarnya tadi semua ya. Jadi bumi ini banyak melakukan banyak hal karena diam. Padahal bumi ini berputar sangat cepat. Pohon ini diam nggak? Diam. Menghasilkan buah. Tadi semua. Si bebek putar mandi itu pernah buahan. Tadi semua. Semua dengan diam itu akan menghasilkan buah. Semua ya. Tapi diam dalam arti adalah karena tadi orang suka nyerahkan, diam itu menyerah, bukan ya. Jadi aliran rezeki akan datang dengan deras dengan diam. Sekali lagi, rezeki itu akan mengalir padamu karena pada saat kau diam, kau sedang mengundang Al-Ghani, Ar-Razzaq, Al-Mughni tuh. Diamlah kamu, maka Ar-Razzaq datang. Diamlah kamu, Al-Ghani datang. Maka tadi konsep dengan Allah itu diam. Maka tadi an-nasun yamun, manusia itu tidur, ayo kamu bangun sekarang. Wa idza matu intabahu, tapi ketika mati kamu adalah bangun. Nah, sekarang bangun dari sekarang dengan mati dari semua, ya. Jadi karena pada saat kamu diam, kamu itu percaya tadi semua. Maka pada saat kamu juga terlalu keras mengejar, maka itu juga masalah, ya. Maka di Sunda itu ada bahasa lumampah ulah ngalengkah. Indit bari cicing. Itu bukan tidak indit, bukan tidak ke sawah. Ke sawahlah.
Diam kamunya. Allah lah yang ke sawah. Hidup Allah, wujud Allah, af'al Allah. Semuanya ada. Diam bersama Allah, kamu jalan ke sawah. Tuh. Makanya disitulah ada istilah tubadil. Jadi pada saat kamu berjalan ke sawah, Allah menjalankan aku ke sawah. Pada saat kamu sholat, Allah menjalankan aku untuk sholat. Allah yang takbiratul ihram, Allah yang ruku, Allah yang sujud. Maka tadi, ya, itulah cara berarti dalam diam dalam segala persoalan. Ya. Jadi sekali lagi Allah mengundangmu itu dalam diam. Maka Allah mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang udah diam, gitu loh. Artinya diam apa? Yang tawakal. Siapa yang tawakal? Yang kosong. Apa yang kosong? Yang sudah aslama. Apa yang aslama? Serahkan. La hayyun adalah hidup milik Allah. La ilmun, ilmu milik Allah. La sami'un, pendengaran milik Allah. La basirun, penglihatan milik Allah. La mutakalimun, bicara milik Allah. La qadirun, kudrat irodat pada tangan dan kaki milik Allah. Akhirnya la mewujudun bihaqillallah. Maka kamu adalah wujudlah bersamanya. Ingat itu. Maka sekarang al-abid wal ma'bud wahid. Tuh. Berarti kalau begitu kamu benar-benar jadi hamba. Nah, hamba itu kayak gula. Jadi hamba. Sementara manis itulah tuannya. Jadi tuannya adalah si gula. Dan sekarang kamu jadilah gula. Jadilah Allah manisnya pada dirimu. Tubuhmu sekarang jadikan gula. Maka sebenarnya adalah dialah manisnya. Maka pada saat kamu leburkan dirimu gula itu, maka yang ada manis. Gitu. Kalau dirimu seumpama makan garam sekarang, leburkan tubuhmu itu. Maka yang ada asin sekarang. Tadi, kalau ibaratkan di rokok ese itu, pijit, trek, rasa dohir, maka rasa batinlah yang ada. Karena itu nafi isbat. Maka bagi zikir la ilaha illallah, la itu aku nggak hidup. La ilaha illallah. La tiada yang hidup, tiada yang mewujud, tiada yang wujud, tiada yang melihat, tiada yang mendengar, tiada yang berilmu, tiada yang bergerak, tiada yang diam, illallah. Nah, itulah yang disebutkan bahwa bukan berarti diam itu adalah diam-diam, tapi diam dalam arti diam bersama Allah, begitu loh. Karena dalam diri kita ini ada yang baru, ada yang kodim. Dalam pada makhluk ini ada yang baru, ada yang kodim. Maka diamlah dengan yang kodim. Kenapa dengan yang kodim? Karena yang kodim tidak pernah berubah. Sementara yang baru selalu tagoyur. Tuh, di situ. Apalagi hatimu. Pagi berubah, sore berubah, pagi berubah, sore berubah. Nah ini harus dilatih. Diam. Tadi semua ya. Pada saat kamu berhenti bertanya, justru jawaban datang. Coba aja rasakan. Pada saat kamu sudah berhenti bertanya, jawaban akan datang padamu. Pada saat engkau berhenti mencari, malah kamu mendapatkan. Pada saat kamu berhenti dari ragu, justru keyakinan akan muncul. Coba kamu kalau sudah menyerah, udah berusaha ke sini, ke situ, akhirnya kamu, saya pasrah aja, datang solusi. Sok, coba. Tapi kalau selama kamu ini terus memaksa, tidak ada. Ya. Justru itulah pelajaran dari Tuhan. Kenapa kita diajarkan adalah obat dan basat. Sekarang dilapangkan, besoknya disempitkan. Karena kamu kata Tuhan bukan milik kelapangan, bukan milik kesempitan. Terkadang kamu dimudahkan, terkadang kamu disulitkan. Karena Allah ingin tahu, si dalang itu ngajarkan padamu, sesungguhnya kamu itu bukan milik sempit, bukan milik lapang. Kamu itu bukan milik kaya maupun miskin. Kamu itu bukan milik hidup atau milik mati. Kamu milik aku. Gitu loh. Itulah maksud diam. Diam bersama dalang. Tadi semua. Ya. Maka disitulah sahabat. Walaupun kamu nggak sengaja, biasanya pada saat kamu sudah menyerah, datanglah solusi tadi. Pada saat kamu berhenti mencari, malah kamu mendapatkan. Benar itu apa? Sering terjadi. Sampai Abah suatu saat pernah menjadi petani bunga. Seolah-olah jadi 2 tahun jadi nelayan. Jualan bunga di pinggir jalan di Gereja Ayam Jakarta setahun. Ngojek hampir setahun lebih. Kemudian adalah menjadi kuli di pasar. Dari apa? Pada saat mulut sudah berkata, ya Allah hari ini aku ridho. Apapun yang akan berikan pada diriku, maka aku tidak akan lagi bertanya padamu. Dan aku tidak akan pernah meminta padamu.
malah berubah. Besoknya kebun dimatikan bunga-bunga semua. Bunga yang Abah tanam itu 7 kotak mati semua dengan ulat. Itulah ternyata pada saat itu dia ingin memindahkan. Setelah aku menerima tadi semua, saya terima ya Allah. Nah itu sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat semua sedang kesulitan, katakan, saya terima. Saya terima. Saya ridho. Maka inilah ada hadis baginda Nabi adalah dikatakan adalah dauhan baginda Nabi adalah dako adalah tokmal iman. Tadi sama dikatakan man rodiya billahi robba, itu sering dibacakan oleh Abu bil islami dina wabi muhammadin nabiyya. Tuh. Maka akan merasakan kelezatan iman pada saat orang mengatakan roditu billahi robba. Aku ridho padamu ya Allah. Itu ridho itu. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mana Muhammad? Nah itu. Dia sebagai rasul pada dirimu. Dari semua, ya. Maka dikatakan ubudullah biridho. Dikatakanlah dalam sebuah hadis ya, hadis Imam Bukhari, sembahlah Allah dengan penuh kerelaan. Jika kamu tidak mampu, tadi fa illam tastato, apa namanya, papi sobri alama takrohu khairun kasirun. Maka jika tidak kamu mampu, sungguh di dalam kesabaran atas sesuatu yang tidak dapat kamu sukai, terdapat banyak kebaikan. Maka apa yang katakan, Allah itu menunggumu dalam musibahmu. Allah itu menunggumu dalam masalahmu. Maka selalu katakan bahwa sesungguhnya di sebalik kesulitan ada kemudahan. Nah itu. Orang biasanya tidak mau menerima kesulitan. Allah mengatakan di sebalik kesulitan itu ada kemudahan. Maka Abah sudah bahas kemarin. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kenapa menggunakan dua isim ma'rifat? Karena sesungguhnya satu masalah yang datang pada dirimu itu ada dua isim nakiroh, ada dua solusi yang Allah ingin berikan pada dirimu. Sebenarnya. Dan Allah sudah selalu menggunakan dalam Al-Quran yusrun bukan sahlun. Artinya apa? Mudah yang tanpa syarat. Inilah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Maka tadi tidak mungkin ada manusia disiksa di neraka itu. Tidak ada neraka itu. Kalau kamu sudah ngerti Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang masih menganggap Allah bakal nyiksa dirinya, itu adalah orang-orang yang tidak tauhidnya belum sempurna. Bagaimana mungkin dia itu selalu dalam segala sesuatu selalu ingin menyayangi kamu. Sahabat, itulah yang pernah didebatkan dulu. Pada Imam Syajali bertanya pada seorang ibu, "Ibu, apakah ibu tahu bahwa pada saat dia minta kepada anaknya, kepada Imam Syajili, karena dia nggak punya keturunan, ya Syekh, berikanlah saya keturunan." Dia tanya, ya kata si Imam Syajili, wahai ibu, apakah kamu tahu kalau seandainya kamu punya anak, anakmu bakal menjamin bahagiamu? Tidak. Apakah kamu mengerti bahwa dia akan membahagiakan? Tidak juga. Apakah kamu tahu bahwa dia itu nanti bisa melukaimu? Saya juga tidak tahu. Terus kenapa kamu meminta tetap ngotot ingin punya anak? Karena saya tahu sayang saya adalah akan melebihi segala kesalahan anak saya. Nah, kata Imam Syajili, begitulah Tuhan. Maka orang-orang yang masih belum sempurna tauhidnya, masih selalu mengatakan adab siksa, itu kalau Abah marah, Abah itu. Karena Tuhan yang begitu indah, yang begitu baik, kau tuduh sedemikian rupa. Dia sudah mengatakan Afun Karim. Afun itu yang memaafkan, Karim tanpa diminta. Kenapa harus meminta? Wong siapa yang berbuat? Asal kamu ngerti sebenarnya. Makanya tadi, kalau kamu ngerti siapa khairihi, siapa wasyarihi, maka kamu akan tenang. Maka inilah dari awal, maka kamu harus kenal pada Allah itu. Supaya kamu mengerti, kenali dirimu supaya kamu kenal Tuhanmu. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu itu. Kalau kamu sudah mengenal Tuhanmu, kamu tidak akan lagi berpikir Tuhanmu akan menyiksamu. Tadi semua, ya. Bayangkan, sedang tidur aja kamu ditemani.
Kamu udah ngorok, tapi napas keluar masuk. Terus napas, menemani kamu. Bahkan terus hidup itu menemani kamu. Bukakan baju kamu. Membukakan baju kamu, memandikan kamu. Membawa kamu ke kantor. Membawa kamu ke sawah. Si hidup itu. Hidup itu. Bahkan dia si hidup itu di lidahmu. Ada rasa manis, rasa asin. Itu bukan lidah, sahabatku. Dan juga bukan barang yang kamu cium. Bukan garam yang asin itu. Tapi lidahmu. Tapi bukan lidahmu. Hidup yang ada pada lidah itu. Bayangkan. Dia suruh cicipin rasa. Yang membuat warna merah, kuning, hijau itu bukan matamu. Karena banyak orang yang matanya buta warna. Nggak bisa membedakan mana kuning, mana merah, mana biru, mana hijau. Sesungguhnya dia sedang mengajarkan padamu. Hei manusia. Melihat itu bukan mata. Tapi aku, sang hidup. Sehingga aku bisa bedakan. Mana sahabatmu, mana bukan sahabatmu. Oh ini Usang, ini Ujang, ini Mamad. Oh ini Marni, ini Susi. Kamu sudah akan dari jauh pun. Hei Susi, hei Marni. Dan matamu, hei ibu. Sadarilah di dapur. Oh ini kunyit, oh ini gerbuan. Ini bawang putih. Dari mana kau tahu itu? Itu bukan matamu. Allah. Pada hidung, bagaimana kau bisa mencium bau yang berbeda-beda? Kamu selama ini hanya mencari pada hidung. Oh ini asam, oh ini, oh ini, oh ini ikan asin, oh ini sambal terasi. Oh ini parfum A, oh ini parfum B, oh ini parfum C. Oh ini bau ini, oh ini bau asam, oh ini bau asam ketek, oh ini bau asam Jawa, oh ini bau asam badan, oh bau tahu hidung. Itu bukan hidungmu. Hidup. Hidup. Nah disinilah manusia itu nggak sadar siapa dalangnya. Itulah kenapa Allah berkata beberapa ayat Al-Quran. Inna rabbaka ahata binnas. Tuhanmu lah yang meliputi hidup. Kalau kau kenal dia, nyamanlah hidupmu. Itulah dia katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada aku berikan jalan keluar. Kenapa wahai hambaku, kamu itu nggak mau tawakal padaku? Begitu kata Allah. Ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melalaikan kamu kepada aku, Rabbmu al-Karim, yang sudah menciptakanmu tanpa kamu minta, yang sudah mengaturmu tanpa kamu minta, yang sudah menjagamu tanpa kamu minta. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahuduhu sinatu wala naum. Sedang tidur pun kau diapingnya. Kau terus bernapas dengan nyenyak. Bahkan kau diajak jalan-jalan dalam mimpimu. Supaya kamu ngerti sesungguhnya kamu itu hidup dan mati dalam tidur itu. Dan dia kembalikan pada dirimu sementara kamu masih bernafas. Maka disitulah kamu sadari nafasmu itu. Nafasmu itulah kenyataan dia semuanya. Sampai Nabi mengumpamakannya kasar. Orang yang lupa pada Allah dengan napas itu seumpamanya bangkai babi. Man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Mislul hayawan dunal baqarah. Fahiya kal hinjir kata Nabi. Siapa yang tidak sadar pada nafas? Sadarkah kamu bagaimana nafas hidup? Karena hiduplah telingamu bisa mendengar. Karena hiduplah matamu bisa melihat. Karena hiduplah hidungmu. Karena hiduplah mulut berkalam. Karena hiduplah jantung bergetar. Karena hiduplah ginjal berfungsi. Karena hiduplah semua inilah malaikat Allah. Ada malaikat muqarrabun di kepala. Ada malaikat karubiyin di dadamu. Malaikat ruhaniyin di kolbumu. Malaikat kiroman katibin di dua bahumu. Kiri kanan. Semuanya hanya kamu adalah sebenar-benarnya dia. Sehingga disertakan ada Ibrahim di matamu. Ada Musa di mulutmu, ada Isa di hidungmu, ada Nuh di telingamu, ada Muhammad di dadamu. Ada Abu Bakar di matamu, ada Umar di telingamu, ada Utsman di mulutmu, ada Ali di hidungmu. Di dadamu ada bintang kaukabun, ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi A, galaksi B, galaksi Durriun, ada permata, semuanya ada kaya kamu itu semua. Semuanya di sini
di dadamu itu. Tinggal kamu diam menghadirkannya. Bayangkan, coba. Pada saat kamu mandi, dia mandikan kamu. Dia bantu gosokkan gigimu. Ada semua, ya. Bukan kamu sebetulnya, dia yang sedang gosok gigi. Dia yang sedang gosok gigi. Sebenarnya kata Abah juga, ini kisah dalang membuat wayang semua. Tapi adalah dia yang sedang menikmati bahwa dia itu sudah wujud sekarang begitu sebenarnya. Tapi sudahlah kalau kalian pahamnya. Anggaplah kamu yang dimandikan. Kamu yang disuapi. Lihat kalau kata diskusi. Hai hambaku. Sesungguhnya kamu adalah lapar kecuali aku yang kasih makan. Ya iyalah. Coba kalau tangan kamu malas ngangkat. Dan ingat. Pada saat ditiupkan oleh Allah, nafahtu fihi min ruhi, itulah hidup yang ditiupkan. Dengan hidup itulah. Maka fasajadal malaikatu kulluhum ajma, malaikat tunduk sujud. Siapa malaikat itu? Penglihatanmu Jibril, pendengaranmu Mikail, mulutmu Israfil, hidungmu Israel. Tadi semua malaikat kerja untukmu tiap hari, jantungmu berputar. Kamu tidur pun dia tetap duk, napasmu. Itulah semua. Ya, karena si hidup itu yang kerja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Dia tidak ngantuk bahkan tidak tidur. Menemani sampai napasmu yang terakhir. Barulah dia pergi. Coba tiap hari kamu bersamanya. Sedekat itu kamu tidak sadari. Sedekat itu kamu tidak rasakan. Dari semua, ya. Yang gorengkan nasi siapa? Yang gorengkan ikan siapa? Yang bawa ikan siapa? Yang jadi ikan siapa? Semua. Semuanya hanya kisah dalang. Sekali lagi, sebiji jarah pun tidak ada yang bukan dalang. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak bergerak sebiji jarah pun kecuali dengan izinnya. Bukan izin, kecuali dialah yang bergerak. Semua, ya. Jadi bukalah celah kesadaran untuk tidak datang padamu dengan getaran hatimu, bukan pada getaran pikiran dan badanmu. Dari getaran hatimu, bukan badan dan pikiran. Ingat itu, ya. Diam dari merasa sholat, diam dari merasa dikir, diam dari merasa, lihatlah ulat, bergantunglah pada satu tali, tutuplah dirimu. Lihat ulat menjadi kepompong. Pada saat dirimu sekarang ini menjadi ulat yang menjijikkan, tadi semua dibenci oleh petani, dibenci oleh siapapun, dibenci oleh gadis, dibenci oleh nenek-nenek. Ulat itu ditakuti oleh semua orang, dibenci oleh semua orang. Tapi dia adalah makhluk yang mau berubah. Maka digambar di majlis Abah kupu-kupu semuanya. Marilah kita jadi ulat. Nah sekarang diamlah pada kepompong itu. Maka pada saat waktu malam itu kamu tutup tadi semua, ya. Dengan napasmu tadi semua. Nanti kalau yang malam yang mau berenang di kolam Abah, nyelamlah di situ. Anggaplah itu di air ketuban. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bi'aqil Allah. Kalau perlu di bawah air begini. Masukkan dua jarimu seperti bayi dalam kandungan. Kalau bayi dalam kandungan gini, dua jempolnya dimasukin ke mulutnya. Coba kamu lihat gambar, cari foto-foto. Tadi semua. Kamu pun bisa melakukannya di kegelapan atau di kolam. Sehingga kamu menyambungkan kembali rasa yang kamu rasakan pada saat kamu jadi bayi yang murni dalam kandungan. Tidak ada pikiran, tidak ada beban, tidak ada nafsu, tidak ada apa. Maka disitulah sebetulnya, ya. Maka nanti setelah kamu biasakan, maka kamu akan terbang menjadi kepompong, ya. Jadi sekali lagi diam itu bukan menyerah. Sekali lagi, bukan dia menyerah. Tapi silakan ke sawah, silakan ke kebun, silakan kemana, silakan kemana, silakan kerja, jadi guru, jadi tentara. Diamlah pada hidup. Hiduplah yang bekerja, satu. Satu hidup. Hidup itu satu. Yang banyak tempat hidup. Yang hidup itu satu. Yang jadi tentara, jadi polisi, itu si hidup. Hidup itu satu.
Yang jadi dokternya, di perawat, yang sakit. Semua dongeng dia. Yang injeksi, yang dijeksi. Hidup. Semua. Ada. Kalau nggak mati, kalau udah mati dia nggak diinjeksi, pasti dikubur. Semua. Ya. Marilah. Ya, sekali lagi. Danau yang keruh kita diamkan semakin lama semakin bening. Pada waktunya air itu seperti kaca. Akan memantulkan langit, bintang, bulan, matahari, atau bahkan akan menyaksikan rahasia langit. Kamu akan lihat langit pada saat terjadi bulan itu. Terlihatlah pada danau yang bening itu. Nah, begitulah cara kamu menyaksikan rahasia Allah. Di kebeningan dari semua. Ya. Jadi pahami ya sahabat, tapi kalau danau itu terus diaduk-aduk dengan pikiran yang liar, engkau tidak bisa memahami rahasia langit. Ya, kegelisahan, kebisingan, ketakutan, itulah yang akan membuat kamu makin jauh dari ketenangan, kedamaian. Tadi semua ya. Diam adalah bentuk komunikasi antara Khalik dan makhluknya. Allah bicara dengan diam. Ingat, Allah itu bicara dengan diam. Apa kamu Quran ini firman dia? Enggak. Firman dia. Tapi pada orang yang diam, Muhammad. Yang umi. Al-Quran ini. Allah berkata dengan diam. Pada rasa Muhammad. Tadi semua. Ya. Dengan diam. Maka sekarang Abah suka menuliskan kamu. Cobalah kamu tulis beberapa hal. Nggak usah tanya pada keluar. Biarkan. Satu saat kamu akan tahu dia menjawabmu. Ya. Jadi Al-Quran sahabat itu seperti pita kaset yang belum ada bunyi. Karena Allah itu nggak bunyi. Tapi pita kaset pada sirnya Muhammad. Kemudian keluarlah jadi mikrofon di mulutnya Muhammad ke sini. Itulah baru jadi firman Allah. Padahal dari dalamnya ada hanya pita kaset. Sama seperti kehidupan ini dari proyektor, dari gulungan proyektor yang dipancarkan oleh Nur Muhammad pada layar. Nah inilah kehidupan ini. Tadi semua. Sama pada saat dalang sebelum main. Itu semua wayang itu dipetik semuanya. Semua ada sisi dalang. Kanallahu ala syai'in ma'ah. Wahual ana ma'ahlikan. Hanya ada dalang saja sendiri bawa peti. Tapi begitu dia udah sampai di panggung. Ditancapkan. Jebret, 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 jebret. Mainlah semalam suntuk. Hilanglah dalang karena dia sembunyi di belakang. Yang kamu tonton hanya pergerakan wayang. Ini kehidupan ini sama sahabat. Yang seluruh makhluk ini sedang dimainkan sama dia. Didiamkan, digerakkan. Di situ. Ya. Tinggal posisi kamu di mana. Hati-hati, ada badan, ada jiwa. Jangan selalu yang buruk. Semuanya itu ada tahapannya. Ada badan, ada jiwa, ada ruh, baru syir. Berarti kalau kamu makhluk badan, ya binatang lah yang kamu lakukan itu semuanya. Kalau kamu makhluk jiwa, kadang-kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kalau kamu sudah makhluk ruh, barulah yang kamu tahu semuanya ke kanan, ke kiri pun Allah. Atas bawah pun Allah. Itu kalau sudah ruh. Tapi kalau jiwa masih ke kiri, ke kanan. Tapi kalau badan, lebih cenderung pada tadi semua. Kalaupun ibadah pakai nafsu. Salatnya pakai nafsu. Dikirnya pakai nafsu. Semuanya. Ya. Jadi inilah seni yang indah bicara dengan Tuhan. Dengan diam. Tadi semua. Diam yang faham. Bagaimana diamnya? Adalah menekuk lidah, merapatkan gigi. Maka Abah sudah ajarkan. Ya Allah, aku serahkan. Yang pertama, selalulah kamu. Tapi bagaimana Bah kalau diam? Diam masih apa-apa. Karena dia tuh tahu kok. Tadi semua ya. Yang penting kamu lakukan pada malam itu tekuk lidah, rapatkan gigi, kamu diam. Tadi semua. Tangan di mana? Boleh di atas kaki. Boleh juga begini. Atau boleh juga kamu satukan dulu. Karena hidup ini dualitas. Kiri dan kanan. Telinga kiri, telinga kanan. Mata kiri, mata kanan. Ginjal kiri, ginjal kanan. Paru-paru kiri, paru-paru kanan. Maka satukan pada cinta. Maka cinta itu gambarnya love. Itu hati yang ada dohir dan batin pada hatimu. Tapi satukan oleh kamu. Pada dadamu semua. Boleh begini juga kamu diam di kegelapan malam itu. Kamu tundukkan begini. Boleh. Atau sebaliknya. Boleh juga kamu begini. Seperti bayi dalam kandungan. Bungkukan punggungmu seperti wow. Begitu. Maka kamu lihat di makamnya Jalaluddin Rumi. Itu ada wow.
yang sudah dibentuk kayak bayi yang sedang tidur. Begitu. Pejamkan matamu. Diam aja. Rapatkan seluruh kayak bayi itu dalam kandungan. Kamu diam aja. Tiba-tiba kamu akan merasakan bulumu mulai berdiri semua. Jantungmu sudah mulai terasa. Air matamu tidak akan berhenti. Merasakan menggigil kamu di situ. Sebagaimana seorang bayi dalam kandungan, dalam keadaan dingin. Merasakan. Coba kamu buktikan sendiri ya. Kalau tidak bisa, kamu sulit, Mama. Kalau tidak pernah membuktikannya, maka kamu tidak akan paham. Ini semua. Ya. Itu saja yang Jadi dengan Allah itu bukan rame-rame. Bukan kumpul-kumpul 80 negara. Bukan teriak-teriak Allahu Akbar. Bukan. Tapi dalam kesunyian, kesenyaman. Karena dia itu adalah sang penyendiri. Ingat itu. Ya. Allah hadir pada masjidnya bukan Ka'bah. Allah hadir pada masjidnya, bukan pada Ka'bah di Mekah, bukan Masjidil Aqsa di Palestina, tapi pada ketenangan rasa, pada dada, pada dada. Kaf ha ya ain shad. Inilah qalbul mukmin baitullah. Jangan kau cari masjid keluar dari dirimu. Cari-cari Allah kemana-mana. Tapi rumah Allah di dadamu kau biarkan kotor. Inilah yang harus kau urus. Dan inilah yang disuruh Al-Quran menyuruh tadi. Membersihkan dadamu. Bersihkan rumahku. Bersihkan rumahku. Allah mengatakan bersihkanlah rumahku baitullah. Tapi orang suka nyalah adalah. Diberikan masjid yang di luar dirimu. Ingat. Masjid di luar dirimu itu bukan dibangun oleh Allah. Masjidil Haram gue gak dibangun oleh Allah. Masjidil Aqsa juga gak pernah dibangun oleh Allah. Baitul Ma'mur pun gak dibangun oleh Allah. Allah hanya membangun masjid di dalam dadamu. Itulah dia berkata, innama ya'muru masajidallah. Ya'muru itu masdarnya imarah. Artinya disinilah masjid Allah. Cocok dengan hadis Nabi, qalbul mu'min baitullah. Inilah baitullah. Rumah Allah. Orang mencari-cari Allah kemana-mana. Tapi rumah Allahnya sendiri dibiarkan kotor. Dari apa? Pertama tadi dengan kepusingan, kebeningan tadi semua. Kebencian, apalagi tambah kemarahan, wah tambah lama parah lagi kesombongan. Inilah kata Abah kenapa kita harus konsepnya mati dalam hidup. Karena susahnya kalau kamu juga kalau nggak mati, ceramah kayak begini sombong, merasa paling benar, merasa paling hebat. Itulah masalah. Sampai dulu Abah waktu belum mengerti cara mematikan diri. 20 tahun yang lalu saya tanya jemaah saya selalu minta saya kepada mereka tolong injak kepala saya. Injak kepala saya. Jangan sampai merasa saya paling benar. Karena pada saat udah ngomong gini nih kepala ini merasa paling benar, paling tahu. Tanya jemaah saya di sini. Dari dulu saya tolonglah injak kepala saya. Kalau bisa satu persatu kalian injak kepala saya. Biar diri yang dohir ini nggak jadi babi. Nah diri dohir ini merasa hebat, merasa pintar, merasa mulia, merasa soleh. Sampai saya memohon pada tolong satu orang aja saya bilang tadi. Kasihani saya, kalau enggak saya nggak mau ngajar lagi sama kalian. Jangan saya dengan mengajar malah menjerumuskan saya merasa lebih mulia, lebih baik dari kalian. Tapi akhirnya alhamdulillah saya menemukan konsep mematikan diri. Sekarang udah nggak peduli saya. Tadi semua, ya. Dari situlah ternyata betapa bahayanya menyampaikan pada saat kita punya ilmu, kita jadi barsiso. Kalau kita tidak ngerti konsep al-mutu qoblan tamutu, maka akan muncul, jangankan sebiji jarah sombong itu, segunung Uhud. Ya. Dan Allah sudah mengatakan, walaupun baginda Nabi tadi mengatakan, dikatakan adalah la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tuh. Sebiji jarah sombong saja tidak akan pernah bisa masuk sorga. Apa itu sorga? Ketenangan, kebahagiaan, rizki sebetulnya. Dan di ayat yang lain kata Allah, kalau ada kesombongan pada dadamu, maka
Mustahilnya kamu bisa datang kepada aku, pada Allah. Sumpah mustahil memasukkan ontak ke dalam lubang jarum. Tuh, betapa yang satu-satunya jalan kepada Allah ini, kata ud'u ila sabili, kata Allah, inilah hanya jalanku, al-mutu qabla tamutu. Itu saja. Kalau nggak begitu, berilmu jadi bersisok. Kalau nggak begitu, maka kita ini serba salah. Ceramah salah, diam salah, ya, bekerja salah. Tapi setelah kamu ngerti konsep al-mutu qabla tamutu, silahkan kamu lakukan apa saja. Percayalah. Kamu hanya akan melihat af'al dia. Jadi zikir dengan lisanmu, masukkanlah ke hatimu. Dikir dengan lisanmu, masukkan ke hatimu, masukkan ke rasa adalah kemudian adalah masukkan ke cinta, ya. Masukkan ke cinta. Jadi dikir itu ujung-ujungnya cinta ternyata. Pertama dengan lisan, ya. Kemasukkan ke dalam hati, ya. Masukkan ke dalam rasa. Setelah rasa itulah cinta. Maka pantas ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbah, tuh, mahabbah, cinta. Kalau kamu sudah sampai pada cinta, maka selesailah segalanya. Karena orang yang sudah mencinta, apapun dikasih oleh Tuhannya sama saja, indah dari semua, ya. Tapi kalau belum cinta, kasih duit banyak, bersyukur pada Tuhannya, kasih sedikit, protes pada Tuhannya, itu kalau belum cinta, ya. Jadi sekali lagi, diam adalah bentuk ketaatan yang tidak nampak tapi nyata, ya. Diam pada gerak dalam. Ingat itu, tubadil. Diam pada gerak dalam, bukan pada gerak wayang. Wayangnya silakan bergerak, tapi diam dengan dalang. Ke sawah dengan dalang. Ke kantor dengan dalang. Sholat dengan dalang. Sholat yang dalang. Semuanya dalang. Kembalikan saja. Kemudian cara melatihnya tadi. Bagaimana mandinya, apa semua, kamu pasrahkan pada dia. Karena lama-lama semakin kamu lepaskan pengakuan dirimu. Kalau ibaratkan tadi di botol air, ya. Ini adalah gelas ini. Sekarang pecahkan gelas ini, keberadaan dirimu. Airnya satukan dengan danau. Beras, kata semua. Bukan lagi pengakuan pada. Inilah penghalangnya dari semua. Kemudian nanti kamu minimal kamu adalah besarkan kapasitas gelasnya. Kalaupun belum bisa kamu lepaskan totalitas, jangan tadi lebarkan tadi semua, ya, dengan kesabaranmu. Innallaha ma'as sabir. Makin kamu sabar, makin lebar dia. Makin kamu sabar, makin lebar dia. Maka disitulah kamu tidak lagi. Kalau sudah lebar kesabaranmu, artinya beda. Orang yang kesabarannya segelas ini, kayak semacam ini, dikasih tetes kopi pun sudah hitam. Maka ujian sekecil pun sakit dia. Tapi kalau orang sudah sebesar ini, dibandingkan ini, maka setetes kopi kepada gelas sepenuh ini tidak terlalu berpengaruh. Tapi setetes kopi pada ruang yang sempit dadamu itu berpengaruh. Apalagi kalau kamu sekarang udah tuangkan pada samudra, pada danau Tuhan. Sehingga apapun yang datang padamu sudah tidak berasa lagi. Tidak lagi kesakitan. Dan itu hanya bisa diraih dengan diam. Tadi semua, ya. Jadi diam dalam paham. Itu saja barangkali sahabat pada malam hari ini. Karena tetangga saya lagi ada acara gitu. Musiknya kencang sekali. Sekali lagi terima kasih buat Mas Surahman yang bertanya tentang bagaimana menyelesaikan solusi ada kata Abah dengan diam. Ya. Coba belajar diam. Jadi inilah kebiasaan latah kita. Setiap punya masalah adukan. Setiap masalah adukan. Ceritakan. Adukan, ceritakan, itu menambah masalah. Ya. Tekukan lidahnya, rapatkan giginya, diamlah, tundukkan kepalanya, rasakan tadi semua. Masuk, napas keluar, sambil kamu rasakan. Coba aja lakukan dulu lah tadi semua. 3 hari, 7 hari, 40 hari, atau sampai kamu merasa ridho kepada dirimu sendiri. Merasakan kedamaian, ketenangan tadi semua, ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua, ya.
kembali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak karena berisik dari sono nggak konsentrasi. Alimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasad, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Yusuf, Assalamualaikum ya Daud, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi admi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abasatu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali dibangunkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Semoga hari ini kita benar-benar bangun ya. Pada sesungguhnya adalah tidur adalah kita sedang dilatih untuk mengembalikan, untuk mati di dalam hidup. Ya, kata Nabi an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Pada dasarnya manusia itu adalah sedang tidur, tapi ketika dia adalah mati adalah maka dia terbangun sesungguhnya. Maka pada dasarnya pada saat kamu adalah sedang tidur, kamu adalah sedang pulang sesungguhnya pada Allah. Maka Allah berfirman, aku genggam jiwa manusia pada saat tidurnya. Tapi kemudian dikembalikan. Ya. Ini Allah sedang mengajarkan bahwa tentang perjalanan adalah makhluk yang bernama manusia, sahabat. Maka marilah kita fahami tentang dongeng Tuhan ini. Karena kehidupan ini adalah ada pada sisi dalang. Inna dina indallah. Din jangan diartikan agama. Inna dina indallah. Din itu di sisi Allah. Ini adalah kisah dalang ingin menyatakan nur zatnya, nur sifatnya, nur asma'nya, nur af'alnya. Maka ruang dan waktu dibuat oleh dalang untuk dia melihat dirinya di luar dirinya. Maka inilah yang harus dipahami. Maka dari awal supaya kita bisa kembali adalah kepada Allah, kepada dalang. Maka kita tiada jalan lain adalah kembalilah menjadi hamba. Jadilah Abdullah pada ruhmu dan jadilah Aminah pada tubuhmu untuk kita melahirkan Muhammad. Sesungguhnya. Karena ini adalah yang harus dipahami dari awal pada saat dia sendiri
dalang itu sendiri dalam kekosongan, segalanya belum ada apa-apa, apa-apa belum ada, maka dia mentajalikan dirinya karena dia ingin menyaksikan dirinya di luar dirinya. Maka yang pertama dia tajali kepada nur, Allahu nur. Inilah nur tadi. Maka kemudian dia tajali kepada nurus samawat. Dialah khobar mubtada adalah Muhammad. Dia tajali. Dari situlah awwalu ma khalaqallahu nuri. Itulah awal cahaya. Nur Allah. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Maka dari hembusan Ahad menjadilah Ahmad. Ruh Ahmad. Dari ruh Ahmad jadilah segala ruh manusia ini. Makhluk seluruhnya. Segala makhluk seluruhnya. Maka tugas kita dari awal, sebagaimana tadi Abah selalu beristighfar di awal dari Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada ilah yang berdiri sendiri, hanya satu, dalang. Maka dalam kitab apapun yang kamu aji, Kifayatul Awam, Dasokimul Barohin, Ijam Ad-Darori, Al-Lumah, ataupun kitab-kitab tauhid lain, Lataiful Isyarah, dan lain sebagainya, kitab-kitab, kemudian Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi, sesungguhnya yang dikisahkan adalah tentang dalang. Bagaimana dalang adalah menjelaskan dirinya, tadi semua. Tadi. Dialah hayyul qayyum tadi, wa tubu ilaih, maka kembalilah, taba ya tubu taubatan. Inna lillah, karena kita sudah menjadi di sini, yang tadinya qadim sudah jadi baru muhaddas, yang tadinya Allah wujud pada nur Muhammad, pada Muhammad, maka kembalikan hanya pada Muhammadlah kamu mati. Awalnya Muhammad, akhirnya Muhammad, dohirnya Muhammad, batinnya Muhammad. Kalau nggak begitu, maka selain Muhammad itu hanya Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Maka bodoh pada Tuhan. Bagaimana, kenapa bodoh pada Tuhan? Walaupun kamu ngaji 1 triliun kitab sekalipun. Terus Abdul Qadir mengatakan alfi kitab, 1 juta kitab sekalipun, tetap Abu Jahal. Disinilah konsep yang harus kita pahami. Ini dongeng Allah. Adalah dongeng dalang dari semua. Maka pahami semuanya. Maka segala kehidupan ini adalah tipuan kepada kita. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tipuan kepada si wayang. Tadi, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah merupakan laibah. Laibah itu adalah candaan. Karena dia ingin terlihat kesempurnaan dirinya di alam afal, nur afalnya. Tadi pada kata Abah juga, sebagaimana dalang, dia berkata, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah datang satu masa, kata dalang, aku nggak bisa disebut. Bagaimana aku mau disebut kalau nggak ada tadi? Bagaimana ada raja kalau nggak ada rakyat? Bagaimana aku nyata kecuali ada sangkarnya tadi semua, ya. Maka itulah dia tajali menjadi Muhammad tadi semua. Nah, inilah yang akhirnya manusia dalam beragama terjebak pada sosok Adam, sosok Ibrahim, sosok Musa, sosok Ahmad bin Abdullah. Inilah kegagalan di dalam memahami kisah Tuhan. Inna dina indallah. Sesungguhnya din itu di sisi dalang. Maka pada saat dalang ingin dikenali, maka dia berkata, Ana kuntukan zan mafia. Dulu itu aku tersembunyi, aku belum punya nama. Siapa yang mau menyebut namaku? Maka disitulah Allah lah yang pertama kali menyebut Muhammad, dan Muhammadlah yang menyebut kata Allah. Inilah harus dipahami. Siapa Allah itu bernama Allah? Muhammad. Siapa yang menyebut nama Muhammad? Ya Allah. Itulah syahadat awal. Pada saat dari awal dia ingin dikenali, maka dia tajali. Allahu nurus samawati wal ardh. Maka Muhammad itu dia mengaku Allah awalnya.
Siapa engkau? Aku Allah, aku Tuhanku, aku Tuhanmu. Maka kata Allah, kalau kamu Tuhanmu, Tuhanku, cobalah engkau sembunyi. Nah, disitulah Muhammad baru menyadari sebenarnya Muhammad adalah hanya bayangan. Tuh. Hanyalah merupakan, inilah maka harus difahami. Ternyata dia itu adalah sifat. Tadi semua. Zat ingin dikenali, tajali menjadi sifat, menjadi Muhammad. Pada titik itulah. Itulah kisah awal kehidupan makhluk. Itulah yang dikatakan laulaka lama khalaqtul aflak. Itulah kisah dia. Maka tajalilah segala. Dari zatnya ke sifat, dari sifat ke asma, barulah fiilnya di alam arwah. Inilah semua adalah. Sekarang manusia ini sudah lupa. Maka itulah dari isi Al-Quran itu suruh taubat. Taubat. Taba ya tubuh taubatan. Innalillah. Asalnya kamu itu adalah dalang. Milik dalang. Asalnya kamu Muhammad. Kembalikan pada Muhammad. Wa inna ilahi roji'un. Kembalilah kepada Muhammad. Tadi semua. Ya. Kalau tidak. Karena tidak ada Allah. Kecuali adalah nyata pada Muhammad. Itulah karena Muhammad rahasia Allah. Dan Muhammad adalah wujudullah. La ilaha illallah. Muhammad wujudullah. La ilaha illallah. Muhammad nurhaqqullah. La ilaha illallah. Muhammad astagfirullah. Barulah la ilaha illallah. Kun. Tadi semua. Jadilah. Jadilah. Kalau kamu sudah jadi Muhammad. Tidak ada lagi kata ingin. Kata kamu jadilah. Jadilah semuanya. Ya. Nah inilah dari awal sahabat kisah dalang. Jadi dalang adalah ingin dikenali. Maka kata dia, Anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi. Ahbabtu an urofa. Kemudian aku tajali menjadi nur pada Muhammad. Ahbabtu an urofa. Khalaqul khalqalikai urofa. Aku di situ adalah bahasa khalaqo. Tapi sebetulnya adalah ja'ala. Aku menjadikan diriku. Dari Muhammad itulah. Jadilah segala yang apa. Kalau awalnya adalah kosong. Adalah merupakan kapas. Kemudian kapas sudah jadi benang. Dari benanglah kemudian menjadi segala celana. Jadi jaket. Jadi apa. Semuanya adalah sesungguhnya. Dia ingin menyatakan nur afalnya, nur asmanya, nur sifatnya, nyatalah. Nah, orang yang tidak memahaminya adalah Abu Jahal. Ya. Inilah Abu Jahil. Jangan terjebak pada Abu Jahal, pada sosok lagi. Jangan terjebak pada Fir'aun, pada sosok lagi. Jangan terjebak pada Muhammad, sosok lagi. Inilah. Penghujung perjalananmu adalah Muhammad itu. Yang tidak berdaging, tidak berdarah, tidak bertulang. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Ya. Inilah yang harus difahami. Kapas sudah jadi benang. Itulah Muhammad. Pada benang itulah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ada hamba, ada Tuhan. Tadi semua. Ya. Maka inilah seisi Al-Quran mengingatkan kembali tentang penciptaan itu. Maka oleh ulama, oleh Allah, lewat tadi orang-orang yang sudah dipilihnya. Akhirnya dipahamkan kepada alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, ansam, insan ini. Dan kita di alam insan ini harus tarki kembali kepada dia. Awalnya dari titik itu, kembali pada titik itu. Maka itulah kisah Adam turun dari sorga, kisah Idris naik ke sorga, itu hanya tentang itu. Ulama-ulama sampai Tuan Abdul Qadir masih paham tentang ini. Ya. Ilmu Rasulullah masih dijalankan dengan sebenarnya. Menjadi Rasulullah, maka beliau bernadom qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Tuhan Abdul Qadir sudah faham.
siapa Muhammad, siapa Harun, siapa Khidir, siapa Musa, siapa Fir'aun, siapa Haman. Sebetulnya Fir'aun nafsi wa hawa hamani. Kesini berubah. Dari lebih dari 500 tahun Islam sudah kehilangan Allah, kehilangan Muhammad. Kembalilah menjadi agama ritual, agama sosok, agama hayal, agama dogma. Inilah hari ini kehancuran di mana-mana. Afghanistan, Suriah, Irak, semua. Indonesia diambang. Kalau tidak dikembalikan, taba yatubu. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu taba yatubu taubatan. La yamliku li nafsihi. Kembali untuk apa? Tadi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah yang berdiri hanya sendiri. Hanya ada dalang. Kana Allahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu dia itu sendiri. Sekarang pun dia sendiri. Sebenarnya yang Muhammad itu dia. Yang Isa pun dia. Ibrahim dia. Semua. Adam pun dia. Tadi. La yamliku li nafsihi. Nah, tujuan kita adalah tidak ada yang memiliki doro wala naf'an. Tak ada makhluk yang bisa memberikan darurat, manfaat. Tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan. Doro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Karena ini semuanya hanya tentang kisah dia. Inna dina indallah. Itulah Islam. Siapapun yang berserah diri, silahkan nyebutnya apa oleh kamu. Si Hindu, si Buddha, siapapun. Inilah Islam. Siapapun Islam yang tidak memahami ini, Abu Jahal. Tadi semua. Dia kafir. Tadi semua. Ya. Karena dia tidak mengembalikan amanah. Tadi semua. Maka inilah, mari kita tafakur dari dalang, sahabat. Hari ini mungkin dalang itu geli. Lihat wayang-wayang senang ngobrolkan dia. Bayangkan oleh kamu nonton wayang. Yang kamu lihat adalah perilaku wayang. Ya. Padahal dari awal, dalang itu kesempurnaannya di alam arwah, di alam nur af'al, ingin kelihatan. Maka dia terjali, pertama jadi gunung, jadi laut, jadi apa semua. Akhirnya terjalilah jadi seluruh makhluk ini semua. Dan terjadilah menjadi seluruh manusia di alam dunia ini. Jadi Adam, jadi apa semua. Dalang. Jadi pada saat dalanglah yang mengadakan wayang itu semua. Ya, karena ini tentang kisah dalang. Inna dina indal dalang. Sesungguhnya agama itu di sisi dalang. Maka tugas wayang-wayang ini mengembalikan kepada dalang tadi. Maka kita ini adalah wayang itu wujud yang diwujudkan oleh dalang. Dia ada manifestasi dari wujud dalang. Wayang itu. Pada fiilnya, pada asmanya. Mau disebut Cepot, Arjuna, Rahwana, Nakula, Sadewa. Nama dalang. Makanya Iqra bismi. Bukan bi asma. Dalanglah semuanya. Tinggal kesadaran si wayang. Ada pada sisi dalang, Islam. Ada sisi wayang, Abu Jahal. Itu saja. Ada sisi dalang, iman. Nggak ada sisi dalang, kafir. Hanya dua itu istilah Tuhan dari awal. Maka satu-satunya jalan untuk kembali kepada dalang adalah setiap wayang itu harus inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Asalnya dalang harus kembali pada dalang. Inna lillahi. Bagaimana caranya? La ilaha illallah. Napi isbat. Napikan keberadaan dalang. Bahwa kamu sadari wujud yang diwujudkan. Sesungguhnya nama yang diberi nama. Sifat yang diberi sifat. Maka nyatalah sesungguhnya
fiil nur af'al dalang pada seluruh manusia. Anggaplah kita sempitkan bukan seluruh makhluk. Sama seluruh makhluk. Tapi kita sempitkan karena yang jadi khalifah kita. Yang jadi khalifah itu kita. Maka disebut khalifatullah. Pengganti. Tuh. Khalifah itu ada kata khalafah. Pengganti. Manifestasi. Wayang. Maka itulah wayang. Wayang itu dari bayang. Wayang itu dari bayang. Karena makhluk ini adalah bayang. Wayang. Dari semua. Ini yang harus kamu pahami dulu. Maka dia menyuruh kita kembali. Dari semua. Maka pada saat dalang itu ingin terlihat tampan. Gagah. Jago panah. Dia terjali pada Arjuna. Arjuna itu adalah dia. Paham itu. Ya. Maka untuk menyempurnakan kesempurnaannya. Gak cukup dengan Arjuna. Maka dia pun tajali menjadi Bima. Gagah, besar, jago gada. Dia dalang juga. Tajali dalang, af'al dalang, asma dalang. Semua. Terus lagi muncul Yudhistira, tokoh. Dia semua. Tapi pada saat dia juga supaya kehidupan ini adalah berwarna. Supaya kehidupan ini indah. Supaya kehidupan ini nggak tegang. Karena ini kan laibah, permainan. Main itu harus bahagia. Maka dia ciptakan contoh yang buat kamu tertawa. Cepot, gareng, tadi semua. Kalau di Jawa itu bagong, petruk, tadi semua. Dawala. Dia pada saat tadi sifat kesempurnaannya, pada lucunya. Maka kata Abah, seluruh sifat ini sifat dia. Tidak ada makhluk yang punya sifat yang itu. Maka disinilah tugas kita adalah mengembalikan. La yamliku li nafsi. Tidak ada yang memiliki jiwa ini. Dorro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Tapi demikian pula, karena dia itu juga adalah jalal dan kohar. Dia bikin rahwana dalam itu. Untuk dia berkisah tentang dia ad-doru yang memberikan darurat. Al-muntakimu. Al-mudillu yang menjatuhkan. Karena itulah dari Asmaul Husna itu ada 3 asma yang dipakai oleh alam kegelapan. Disebutlah iblis. Disebutlah setan. Disebutlah jin. Atau dalam pewayangan disebutlah rahwana. Hanuman atau apapun sama yang buta dan lain sebagainya. Dia semuanya. Karena tiada fiil kepada mereka itu kecuali fiil dalam. Tiada asma pada mereka itu kecuali asma dalam. Inilah kisah dia dari awal. Maka sungguh lucu orang-orang makhluk sekarang ini. Menggibah Tuhannya. Menggibah dalang. Tentang surga. Tentang neraka. Tentang barjah. Tentang syirat. Tentang lain sebagainya. Tahu apa lu kata dalang? Ini kisah gua. Dari semua. Adapun orang-orang wayang-wayang yang tadi tidak sudah menjadi Muhammad, dia akan bahagia surga di dunia ini. Kalau tidak, Abu Jahal akan sengsara. Itulah surga dan neraka. Jadi surga dan neraka itu bukan tujuan. Perjalanan kamu kembali kepada dalam. Yang sejalan dengan kelembutannya, kebaikan, kau akan diberikan nyaman pada jamal, pada kamalnya. Tapi yang tidak sejalan, ya siap-siap. Kamu berada pada sifat jalal dan koharnya. Pada kekasarannya. Pada kekurangannya. Bukan pada kenyang, pada lapar. Bukan pada cantik, bukan pada jelek. Bukan pada hidup, tapi pada mati. Bukan pada cahaya, tapi pada kegelapan. Maka kisah dalang ini dalam Al-Quran berfirman. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumat ila nur. Dan Allah lah dan dalang lah yang membawa kamu dari kegelapan menuju cahaya. Tapi orang-orang yang pengikut Abu Jahal, walladzina kafaru, siapapun kamu yang tertutup, Abu Jahal, jahil pada dirimu karena kamu tidak kenal pada dirimu, hanya jahil pada Tuhanmu. Jahil lah. Walaupun kamu sholatnya sampai bejat kepalamu. Walaupun kau pergi ke Palestina, kemanapun, kata Abah. Selama kau tidak bersama Allah.
maka kau adalah Abu Jahal. Dari semua. Kaulah rahwana itu. Kaulah iblis itu. Ngomongin Adam, kitalah iblisnya. Kalau begitu. Ngomongin Ibrahim, kitalah Namrudnya. Ngomongin Yusuf, kamulah yang terjebak pada ikan, pada penjara tubuhmu itu, bangkai itu. Karena kamu harus terti, ada bagian yang diciptakan casing tubuhmu, ada bagian yang ditiupkan. Maka kamu harus mengerti. Nah, disitulah supaya kamu dapat dua-duanya, jadikan ruhmu Abdullah dan jadikan tubuhmu Aminah. Maka itulah sifat bagi Rasul itu Aminah, amanah, sidik, tablik, fatona. Harus cerdas. Tadi Abah menyaksikan dari Ikhwan-Ikhwan di sini, gak fatona. Sehingga pada saat melakukan sesuatu kelihatan Abu Jahalnya. Walaupun kelihatannya geraknya dalam kebaikan. Tetapi selama penggeraknya, muhariknya dirinya, Abu Jahal. Dalam hal yang simpel saja bisa kelihatan orang sukses, bahagia dan celaka itu. Dalam pola pikirnya. Karena dia adalah tidak cerdas. Itu kan tadi. Itulah kenapa wajib bagi Rasul itu patona. Tablik. Aminah. Amanah. Tadi. Makanya disinilah orang yang mau kembali kepada Allah itu bukan sholat, bukan puasa, bukan dikir, bukan apapun, bukan riyadhah. Yang bisa kembali pada Allah itu oleh Allah. Agar tugas kamu itu adalah mengkosongkan. Nah, tinggal bagaimana kita menjadi hamba supaya kosong, supaya jadi Muhammad. Bukan Muhammad. Inilah persoalan. Jadi sahabat, kisah wayang itu memang di dalam kisah wayang diperlihatkan. Misalnya wayang orang. Dalangnya itu ya ngopi, apa, semua. Karena ini kehidupan dalang. Dia sendiri. Karena Allah ala syai'amah. Wahuala ana ma'alahikan. Di sisi Tuhan. Di sisi dalang. Tidak ada kita semua ini. Maka itulah untuk bersatu dengan dia. Kesadarannya tersambung dengan dia. Terkoneksi dengan dia. Hudur bersama dia. Supaya kamu nyala. Ini orang sholat isyraq tapi nggak nyala-nyala. Semua. Allahu Akbar. Karena kamu tidak mengerti konsep tauhid dari awal. Dari semua. Ya. Ini semua juga dari awal. Pada saat dia berkata hal ata alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu masa. Insan itu belum disebut apa-apa. Karena tidak ada. Kosong. Kosong. Dan dia ingin dikenali. Itu tadi. Allahu nurus samawat. Tajalilah dia menjadi. Supaya dia dikenali. Jadilah dia cahaya. Cahaya yang menjadi energi. Energi akhirnya wujud di alam afal menjadi materi. Nah. Materi-materi inilah yang akhirnya tadi jahil menjadi Abu Jahal. Tidak mengerti dari semua. Ya. Sahabat sesungguhnya dari awal pun dia ingin dikenali. Maka dan kemudian setelah semuanya adalah didohirkan. Tadi, segala yang kodim tadi sudah menjadi wujud. Maka itulah ada istilah tauhid adalah ada kodim, ada muhaddas, ada kodim yang awal, kemudian ada yang baru. Yakini, kalau kamu sudah melihatnya, yang baru inilah yang kodim. Maka tugas para wayang-wayang tadi mengembalikan amanah. Menjadi aminah. Tetapi tidak bisa tubuhmu adalah mengembalikan amanah itu selama kamu yang ada. Maka seluruh penghalang, kata apa? Dalang ingin kita di dunia ini bahagia sebenarnya. Wa idkulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah itu. Hei, wayang-wayang kata dalang. Wa idkulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Jadikanlah jannah. Tapi jannah itu harus bersama dalang. Karena jannah itu dalam makanya tadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat itu dalang dulu. Kembali pada dulung dulu. Innalillah
wa inna ilahi roji'un dulu. Taba yatubu taubatan dulu. Tapi tidak mungkin taba yatubu taubatan sebelum kamu wahada yuwahidu tauhidan. Mengembalikan semuanya pada fi'il dalam, asma dalam, sifat dalam. Leburlah kamu pada dia. Maka berjalanlah kepada Allah dengan Allah. Oleh Allah. Bersama Allah. Karena hanya itu yang bisa jalan. Maka Allah sudah mengatakan, ud'u ila sabil. Inilah hanya jalanku. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Hanya inilah satu-satunya jalanku. Bukan tahajud, bukan doa, bukan apa semua. Maka itulah kenapa isi Al-Quran mengajak kamu sedekah, iman sedekah, takwa sedekah. Semuanya. Khusus sedekah, hijrah sedekah. Iman sempurna lan tanalul bir. Karena kamu sudah menyadari sebenar-benarnya makhluk ini semuanya hanyalah wayang-wayang yang sama dengan dirimu. Itulah oleh fisika sekarang dibuktikan ternyata semuanya lautan foton. Foton itu lautan cahaya yang berbentuk menjadi fermion. Itulah yang menjadi Adam supaya ada identitas. Disebutlah Usman, Mamad, Somad, pohon, batu. Itu hanya identitas. Ingat itu.